Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Bandara Beto Ambar itu mendukung kalau di Pemkot Bau-Bau meminta bantuan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita rencanakan triwulan 1, kalau rencananya bulan 3 mungkin. Pohon buah-buahan yang kita tanam begini karena kalau buah-buahan kan seperti kemarin pala, kalau sudah berbuah kan tidak akan ditebang. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Bandar Beto Ambari mendukung langkah pemerintah Kota Bau-Bau memohon bantuan subsidi penerbangan rute Bau-Bau Kendari. Tingkatkan penghijauan kota, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau akan membagikan bibit pohon buah kepada masyarakat. Inilah Warta Kepton selengkapnya Rabu 24 Januari 2024 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, kita ke berita yang pertama. Bandara Beto Ambari mendukung langkah pemerintah Kota Bau-Bau memohon bantuan subsidi penerbangan rute Bau-Bau Kendari. Mengenai hal tersebut, berikut laporan rekan Afriansyah. Ya, jadi gini basicnya Bandara Beto Ambar itu mendukung kalau di Pemkot. Pemerintah Kota Bau-Bau telah menyurat ke pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meminta bantuan subsidi penerbangan dengan pesawat ATR rute Bau-Bau Kendari. Hal itu menyusul mahalnya harga tiket pesawat rute tersebut, kadangkala Rp857.000 hingga Rp1,1 juta. Kondisi itu membuat jumlah penumpang minim. Sehingga dalam pengajuannya Dinas Perhubungan di Sub Bau-Bau ingin menyubsidi sebesar Rp550.000 per tiket rute Bau-Bau Kendari dengan jumlah subsidi 70 seat sekali penerbangan. Langkah Pemkot Bau-Bau bermohon bantuan subsidi penerbangan mendapat dukungan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Beto Ambari Bau-Bau Anas Labakara. Ya, jadi gini basicnya Bandara Beto Ambar itu mendukung kalau di Pemkot Bau-Bau meminta bantuan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Itu bagus. Kita harapkan pemerintah provinsi bisa memberikan dalam bentuk bantuan keuangan. Bahkan akan lebih baik menurut Anas bila di Sub Sultra yang melakukan kontrak dengan maskapai penerbangan untuk mendukung Bandara Beto Ambari Bau-Bau, Bandara Sugi Manurumuna, dan Bandara Matahora Wakatobi, sehingga menurutnya di Sub Sultra akan lebih fleksibel dalam hal pengaturan frekuensinya. Jadi kalau Pemprov yang kontrak, kita hanya menerima rutenya, itu kita support. Berdasarkan data angkutan penerbangan ungkap Anas, jumlah penumpang rute Bau-Bau Kendari sangat minim. Pernah penumpang berangkat hanya 11 orang dari kapasitas 72 seat. Minimnya jumlah penumpang itu menurut Anas salah satu faktornya karena mahalnya harga tiket, sehingga masyarakat memilih tidak menggunakan transportasi udara walaupun lebih cepat dan nyaman. Sebelumnya Pemprov Sultra telah berencana memberikan bantuan subsidi penerbangan rute Kendari Wakatobi. Namun Anas berharap bantuan subsidi itu sekalian diberikan juga untuk rute Kendari Bau-Bau karena dikatakannya pesawat ATR 72 milik maskapai Wings Air yang beroperasi tersebut rutenya dari Makassar, Bau-Bau, Kendari, Wakatobi, dan sebaliknya. Memang lebih bagus satu paket termasuk Kendari Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan. 3 tahun melancarkan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, aksi kriminal BO usia 31 tahun yang beralamat di Kecamatan Watampute, Kabupaten Muna, akhirnya tercium oleh aparat keamanan. Satreskrim Polres Buton Tengah berhasil memutus rantai bisnis ilegal BO setelah menemukan barang bukti mobil tangki yang berisikan muatan minyak tanah sebanyak 5.000 liter atau 5 ton sedang bongkar muat di pinggir jalan, tepatnya di Desa Onewara, Kecamatan Lakudo pada 22
Januari 2024 sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Dari hasil penyelidikan polisi, tersangka sudah lebih dari 100 kali menjalankan aksinya dengan taksiran kerugian negara sebesar 30 juta rupiah. Kapolres Buton Tengah melalui Kasat Reskrim Ibtu Sunarton menyebutkan pihaknya sudah mencurigai bisnis ilegal tersangka dan merencanakan pengungkapan kasus tersebut. Atas perbuatannya, tersangka disangsikan pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penerapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Sementara itu, barang bukti berupa truk dan minyak tanah telah diamankan di Mako Polres Buton Tengah. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tingkatkan penghijauan kota, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau akan membagikan bibit pohon buah kepada masyarakat yang dipusatkan di Kecamatan Betoambari. Selengkapnya mengenai hal tersebut, berikut laporan rekan Waode Nurliani. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau berencana menyalurkan bantuan bibit pohon mangga di Kecamatan Betoambari tersebar di beberapa kelurahan. Pembagian bibit pohon tersebut direncanakan dinas setempat triwulan pertama tahun 2024 paling lambat Maret mendatang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Harfiah Harminggu menyebutkan total bantuan bibit pohon yang akan disebar kepada masyarakat lebih dari 1.000, sasarannya rumah tangga dan kelompok masyarakat. Bibit pohon buah kata Harfiah akan membantu penghijauan wilayah Kecamatan Betoambari. Setelah tumbuh subur dan berbuah, masyarakat dapat mengkonsumsinya sebagai tambahan kelengkapan pangan keluarga dan pohonnya dipastikan tetap terawat dan tidak akan ditebang seperti jenis pohon non-buah lainnya. Ada juga Banten tapi buah-buahan, pohon buah untuk masyarakat di Melincana Kecamatan Betoambari. Ada beberapa kelurahan. Mungkin ini kita rencanakan triwulan 1. Kalau rencananya bulan 3 mungkin. Pohon buah-buahan yang kita tanam begini karena kalau buah-buahan kan seperti kemarin pala, kalau sudah berbuah kan tidak akan ditebang. Jadi daerah kita bisa hijau, nyaman begitu. Jadi kami sekarang memberikan pohon buah-buahan untuk ditanam masyarakat, bantuan kepada masyarakat juga. Jumlahnya cukup banyak, sekitar 1.000 lebih, 1.000 pohon lebih. Lanjut Harfiah, kecamatan lainnya juga dipastikan mendapat bibit buah yang sama, namun melihat sisa bibit pohon yang nantinya akan dibagikan kepada sasaran. Dinas Lingkungan Hidup sejak setahun terakhir membagikan bibit pohon buah untuk menangani kerusakan lingkungan. Desember lalu Dinas Lingkungan Hidup juga membagikan ratusan bibit pohon pala di Kecamatan Sorawolio. Total ada 222 bibit pohon diserahkan kepada kelompok tani di Kelurahan Kaisabu Baru yang diperuntukkan untuk penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Melalui pembagian bibit pohon buah pala diharapkan tidak ada lagi penebangan pohon di kawasan hutan maupun perkebunan. Masyarakat juga dapat memanfaatkan buah dari tanaman pala sebagai sumber pangan. Wadi Nuriani, reporter di Bau-Bau, melapor. Kami sampaikan berita yang terakhir. Dalam rangka percepatan penurunan stunting, Kejaksaan Negeri Kejari Bau-Bau melaksanakan kegiatan peduli stunting dengan turun langsung memberikan bantuan makanan kepada 3 anak asuh stunting di Kelurahan Tomba, Kecamatan Walia, Kota Bau-Bau. Anak asuh stunting telah ditetapkan berdasarkan keputusan Wali Kota Bau-Bau tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan Bapak Bunda asuh anak stunting dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kota Bau-Bau. Kegiatan peduli stunting tersebut dihadiri langsung Kepala Kejari Bau-Bau R. Sakti Harahap bersama aparaturnya dan juga didampingi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bau-Bau, unsur Kecamatan Wolio, Lurah Tomba, Babinsa, petugas gizi puskesmas, penyuluh KB, Kader TPK, pengurus PKK, dan RT RW setempat. Kejari Bau-Bau R. Sakti Harahap mengatakan bantuan yang diberikan merupakan kedua kalinya, di mana sebelumnya pada 13 November 2023 lalu. Sakti Harahap menyatakan komitmen untuk menurunkan angka stunting dengan melakukan sinergi dan sinkronisasi di antara para pemangku kepentingan di Bau-Bau. Kejari Bau-Bau berharap masa depan generasi penerus bangsa harus cerdas, sehat, dan memenuhi gizi yang cukup.
Demikian penyampaian Warta Kepton pagi ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bandara Betoambari mendukung langkah pemerintah Kota Bau-Bau bermohon bantuan subsidi penerbangan rute Bau-Bau Kendari. Tingkatkan penghijauan kota. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau akan membagikan bibit pohon buah kepada masyarakat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih, dan kami harap Anda tetap di 97,8 MHz RRI Bau-Bau untuk mengikuti program kami selanjutnya.